Pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, apa kabar semua di kesempatan sore hari ini? Ya, kami doakan selalu semoga para pendengar ya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan para pendengar, kami ucapkan selamat beraktivitas ya untuk para pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di kesempatan sore hari ini. Semoga nanti aktivitas kita semua di kesempatan sore hari ini senantiasa ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah untuk wilayah kota Cirebon dan sekitarnya ya sedang diguyur hujan. Allahumma shayyiban nafian. Semoga wilayah kota Cirebon dan sekitarnya juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan dan kesetiaan Anda di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Di mana kesempatan sore hari ini di hari Kamis ya, di edisi hari Kamis di tanggal 18 Februari 2021 atau memasuki di tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah yang dimana berjumpa kembali dengan saya Kang Oib yang akan setia temani Anda semuanya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di mana para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, seperti biasanya di setiap hari Kamis sorenya akan kami hadirkan dalam program konsultasi kesehatan kandungan. Ya, tentunya kesempatan bagi Anda ya, khususnya para ibu-ibu untuk berkonsultasi dengan kami kesempatan sore hari ini. Yang dimana silakan nanti bagi para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, Anda bisa ajukan nanti ya untuk pertanyaannya, untuk konsultasinya melalui layanan telepon kami di 02314882281. Baik, saya ulangi di 02314882281. Atau juga nanti Anda bisa ajukan untuk pertanyaannya melalui layanan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Ya, di 0852 10 943 943. Dan bagi para pemirsa fanspage Ayla Radio Kita TV ya maksud saya, silakan nanti Anda bisa kirimkan untuk pertanyaannya melalui kolom komentar yang tentunya tertera pada di bawah video. Silakan nanti Anda bisa cantumkan untuk pertanyaannya ya di kolom komentar tersebut. Baik pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini ya Bapak Dr. Muhammad Irfan sebagai Hafidhullah Ta'ala juga sudah hadir di tengah-tengah kami dan insya Allah kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dok kabarnya untuk kesempatan sore sehat, Dok? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Terang benderang. Gimana perjalanan lancar, Dok, dari rumah ke sini, Dok? Alhamdulillah lancar, dimudahkan Allah SWT. Amin. Iya, Dok. Baik, di kesempatan sore hari ini insya Allah ya kita akan membahas yaitu floor albus atau yang dimaksud dengan keputihan, demikian Dok? Iya betul. Masya Allah. Floor albus ya. Nah tentunya para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya Anda yang mungkin sering mengalami keputihan atau hal-hal yang lain ya terkait kandungan, silakan nanti Anda bisa menyimak bersama dari pembahasan yang insya Allah akan ya kami hadirkan di kesempatan sore hari ini, yaitu pembahasan dari floor albus atau keputihan bersama Bapak Dr. Irfan Hafidhullah Ta'ala, yang semoga nanti dari pembahasan yang akan beliau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan menyaksikan dalam program konsultasi kesehatan kandungan. Dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah dan pemirsa ya dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan simak bersama dari penjelasan terlebih dahulu ya bersama Dr. Irfan, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan ya dengan sesi selanjutnya yaitu sesi interaktif maupun tanya jawab ya konsultasi kesehatan kandungan. Dan untuk waktunya kami persilakan kepada Dr. Irfan. Fadhil, Dok. Terima kasih Kang Uyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Narju minallahi ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa amalan sholihan wa na'udzubihi min ilmin la yanfa'. Para pendengar Radio Kita TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore kali ini kita bisa berjumpa kembali
diberi kenikmatan, sehat, iman dan Islam, kita bisa bertemu dalam rangka konsultasi kesehatan kandungan. Seperti pekan-pekan yang lalu, maka untuk kali ini kita sekarang membahas masalah ginekologi ya, masalah ilmu tentang kandungannya, tentang penyakit kandungan ya. Di antaranya sekarang yaitu masalah infeksi. Infeksi di sini kita mulai dengan pembahasan tentang flor albus, tentang keputihan ya. Perlu diketahui bahwa ternyata banyak sekali ya keluhan-keluhan keputihan pada seorang wanita, tentunya sudah balik ya, yang sudah bersuami ya, dan sudah pernah melahirkan, maka keluhan ini pasti timbul ya. Karena kadang justru ada keputihan yang normal fisiologis, ada keputihan yang patologis ya, yang berupa penyakit ya, maka perlu kita bedakan ya. Jadi kalau keputihan yang karena fisiologis itu biasanya pada pertengahan haid, pasti seseorang wanita akan mengalami keputihan yang sudah balik ya, yang sudah mulai haid ya. Karena apa? Karena di situ terjadi penumpukan glikogen ya, penumpukan dari progesteron, hormon progesteron, di mana hormon progesteron tersebut akan merangsang pembentukan epitel dari dinding rahim. Ya, sehingga menebal dan banyak sekali glikogen yang tujuannya untuk persiapan nidasi calon janin ya, sehingga keputihan yang jernih seperti ingus ya, orang pilek itu ya, ingus ditarik begini nggak putus, nah itu subur ya. Nah itu keputihan yang normal, kalau jernih, tidak berbau dan tidak gatal ya, itu keputihan yang normal pada seseorang, semua wanita seperti itu. Namun demikian ada juga keputihan tidak normal. Nah ini yang perlu kita ketahui dan kita waspadai ya. Adapun keputihan tidak normal itu bisa disebabkan oleh kuman ya. Kumannya ada macam-macam 3 ya. Tapi tergolong dari 3 jenis kuman ya. Kuman ya, baik bakteri, ya protozoa dan virus. Nah ini 3 golongan penyebab penyakit ini yang menyebabkan keputihan. Masing-masing memberikan gejala yang berbeda-beda begitu. Nah, jadi di antaranya hampir mirip ya, keputihan itu menimbulkan keputihan berwarna, ya, gatal dan berbau. Nah, itu namanya keputihan yang patologis ya. Sebabnya ya tadi itu ya, tiga jenis kuman tersebut. Dan masing-masing kuman tersebut memberikan gambaran yang berbeda-beda. Contohnya kalau kuman karena bakteri ya, biasanya mukopurulen ya, atau misalkan kehijauan ya, kekuningan gitu ya, gatal sekali, berbau ya. Kalau keputihan karena protozoa, karena hewan bersel satu, misalkan trichomoniasis atau Giardia lamblia, itu gatal sekali ya, gatal gitu, kayak gemet-gemet gitu ya, jadi kayak binatang bergerak di dalam itu ya. Nah, seperti itu keluhannya. Dan kalau dilihat dari inspekulo, dilihat mulut rahimnya itu, maka tampak gambaran mulut rahimnya itu cervicitis ya, peradangan pada mulut rahim, dan tampak seperti sarang tawon gitu ya, lubang-lubang gitu. Karena apa? Karena kuman tadi yang jenis protozoa, hewan bersel satu tadi itu membuat rumah di situ. Ya, jadi makan ya, menggaung ya, kayak bikin goa-goa gitu di situ, banyak sekali koloni-koloni di situ ya. Nah, itu menimbulkan rasa gatal sekali ya. Dan ini juga mengganggu sekali ya aktivitas sehari-hari juga ya. Kemudian ada juga keputihan karena virus ya, biasanya HPV ya, human papillomavirus, tapi ini biasanya disertai dengan gejala-gejala lain, di antaranya misalkan kayak papula gitu ya, kadang-kadang juga kayak timbul ya verunkel ya, seperti jaringan tumbuh gitu ya. Dan ini bisa menjurus ke ganasan ya, kalau karena virus ya, human papillomavirus bisa menjurus ke kanker mulut rahim ya. Ini pembahasan yang beda lagi. Tapi kebanyakan yang awal-awalan ya, biasanya itu kebanyakan dari kuman bakteri tadi, mukopurulen dan trichomoniasis. Ada juga karena jamur ya, jadi 4 jenis kuman ya. Bakteri, Virus, protozoa, virus, jamur, jadi komplit ya. 4 sebab ini yang tentunya pengobatannya berbeda-beda ya, tergantung sebabnya. Makanya kalau kita melihat gejala yang tepat, maka kita lihat diagnosa yang tepat, obat yang tepat, insya Allah
kuman apa tuh ini pengobatannya tuntas begitu. Nah, kebanyakan eh, seorang wanita itu malu atau gimana ya berobatnya ke yang tidak tepat sehingga minum obat sendiri kadang ditebak-tebak akhirnya pengobatannya tidak tepat dan malah mengacaukan lingkungan situasi di dalam vagina itu sendiri. Ya, perlu diketahui bahwa di dalam vagina itu ada keseimbangan ekosistem kuman mikroorganisme ya antara patologis dengan fisiologis. Nah, kalau keseimbangan ini terganggu, maka salah satu akan dominan maka menyebabkan suatu keluhan gejala keputihan tadi. Ya, misalkan keluhan keputihan karena trichomoniasis misalkan. Kemudian ngeluh gatal dikasih aja obat ya antibiotik ya tidak mempan ya. Justru kuman yang bermanfaat ya itu akan mati, maka kuman yang tadi patologis makin dominan makin kuat ya makin nggak sembuh makin sakit sekali. Dan keputihan ini kalau dibiarkan ya bisa menyebabkan tumbuh terus kronis. Kalau infeksi berat bisa ke atas masuk ke dalam rongga kandungan ya namanya endometritis namanya ya. Kalau mulut rahim cervicitis kemudian naik lagi terus ya naik ke dinding rahim ya maka menjadi endometritis. Nah, dibiarkan lagi terus naik lagi ke saluran tubanya ya namanya ya saluran tuba menjadi salpingitis begitu radang saluran indung telur nanti menyebabkan apa? Infertilitas, menyebabkan kerusakan saluran dinding rahim dan juga menyebabkan saluran tuba tadi begitu. Ini bisa menyebabkan kemandulan dan bahkan merusak silia-silia ataupun rambut-rambut halus di dalam saluran tuba tadi. Kalau infeksi ini terus dibiarkan terus diobat-obatin nggak tuntas ya, akhirnya berkembanglah masuk ke dalam rongga panggul. Nah, menyebar ke situ namanya ya. Rongga panggul ya infeksi akhirnya menjadi aneksitis aneksanya meradang jadi berkembang lagi bisa menjadi peritonitis akhirnya infeksi berat dan merusak semuanya jadi oleh karena itu jangan dianggap remeh keputihan ya maka dan jangan sembarang ngobatin gitu ya ngobatinya jangan sembarangan enggak boleh ya harus tahu sebabnya harus tahu bentuk penyakitnya ya, kemudian baru pengobatan yang tepat, diagnosa yang tepat ya, maka insya Allah kemudian itu akan hilang. Ya, yang sering memang kasus ini itu sering menjadi kronis ya, kronis hilang timbul. Makanya selain pengobatan yang tepat, maka perlu dicari sebabnya juga. Sebabnya itu apa? Maka sebabnya misalkan ya kalau orang higiennya kurang bagus atau airnya nggak bagus bisa menyebabkan keputihan. Nah misalkan dari misalkan dari mana tuh luar kota kemudian kebetulan mau ke pipis ya terus standby di rest area ternyata airnya kurang bersih pakai cepot dan sebagainya itu juga menyebabkan suatu kuman ya jadi hati-hati memakai air bersih untuk MCK begitu ya itu salah satu juga sarana untuk timbulkan infeksi jadi penting sekali ya higiene sanitasi vagina dan yang perlu kita hati-hati adalah terjadinya cervicitis kronis ya kalau sudah berlama-lama dibiarkan infeksi hilang timbul ya pengobatan nggak tuntas nggak tepat maka infeksi itu semakin kronis ya semakin menguat di situ ya menyebabkan infeksi yang lama yang berat ya dan pengobatannya susah ya maka nah ini yang kita takutkan setelah beberapa tahun kemudian ditumpangi oleh virus HPV human papilloma virus maka bisa berkembang menjadi kanker mulut rahim ya tentunya ada gejala awalan yang perlu diwaspadai ya nanti kita jelaskan lagi pada step berikutnya bagaimana itu tentang kanker mulut rahim tapi yang awal dulu infeksi ini ya infeksi mulut rahim yang awalan ini keputihan gejalanya ya gejala keputihan ini sekali lagi jangan diremehkan ya karena bisa menyebabkan selain infeksi
infeksi mulut rahim, infeksi dinding rahim, ya, bisa infeksi saluran telurnya, menjadikan infertilitas, juga menyebabkan infeksi rongga panggul, ya, bisa menjadi abses, ya, nanah di dalam situ banyak sekali, ya, terutama kalau ibu-ibu yang ikut aseptor KB IUD, ya, maka IUD itu apa? Spiral, ya, yang di dalam rahim, atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi dalam rahim, maka harus lebih hati-hati, harus menjaga higiene sanitasinya lebih baik lagi, karena di situ ada benang, ya, yang menjulur ke dalam vaginanya. Kalau itu terinfeksi, maka bisa merupakan sarana media untuk naik ke dalam atas dan menyebabkan infeksi. Sering sekali saya menemui infeksi karena pemasangan IUD yang tidak steril, ya, tidak betul, tidak prosedural, menyebabkan infeksi dan bahkan tidak bisa jalan, bahkan menjadi nanah di situ, ya, tidak jarang. Nah, tidak tuntas. Makanya saya menghimbau kepada seluruh tenaga kesehatan, kalau memasang IUD harus secara prosedural, bagaimana memasang secara steril, ya, no touch insertion. Jadi memasukkannya tanpa menyentuh dinding kanan kiri, itu yang penting, ya, dan alatnya harus steril. Kalau memasangnya sudah gemetaran misalkan, ya, nyentuh kanan kiri, maka infeksi kuman itu masuk ke dalam rongga mulut rahim atau masuk ke dalam rongga dinding rahim. Jadi akibatnya apa? Membawa kuman ke situ, timbulkan infeksi. Jadi itulah suatu media-media kuman yang bisa masuk ke dalam rongga untuk rongga fertilitas kita. Jadi selain dari media yang merupakan sarana kuman, air tadi, ya, juga alat-alat kesehatan kadang-kadang kalau tidak steril bisa menyebabkan sesuatu infeksi di situ. Oleh karena itu, pesan saya juga pada ibu-ibu yang mengikuti IUD tadi, ya, memasang IUD, harus dijaga betul, ya, higiene sanitasinya. Karena apa? Karena situ juga merupakan media infeksi. Dan kalau misalkan sebelumnya dia sudah mengeluh keluhan keputihan, ya, ya, gatal, jangan ikut IUD, ya. Kita ikut suntik atau ikut pil, ya, begitu, ya. Dan juga jangan ikut kondom, ya, begitu. Karena itu juga merupakan bisa menyebabkan iritasi pada mulut rahim dan infeksi. Jadi di sini, ya, perlunya kehati-hatian kita dalam menghadapi suatu keputihan, ya. Sekali lagi, keputihan itu disebabkan oleh 4 kuman, ya, kuman bakteri, bisa jamur, ya, bisa virus, ya, terus bisa protozoa, ya. Ini bisa ada bersamaan dalam satu tempat, ya, kalau itu tidak diobati dengan tuntas, begitu. Dan sekali lagi bahwa di dalam vagina itu ada ekosistem, ya, mikroorganisme yang saling ada keseimbangan di situ, ya. Misalkan bakteri Dodderland itu yang bagus buat keseimbangan vagina, ya, sehingga bisa menghasilkan sekresi zat yang bisa membunuh kuman patologis. Nah, ini kalau menggunakan obat-obatan yang sembarangan, maka bakteri Dodderland ini ikut mati. Akibatnya apa? Kuman patologisnya dominan, jadi tidak seimbang lagi, malah menyebabkan penyakit yang lain. Demikian. Saya kira cukup jelas, ya, mengenai keputihan. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada studio. Saya kira untuk jelasnya silakan kontak atau WA ataupun telepon. Saya cukup sekian. Subhanallahumma bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran jazakumullah khairan sebelumnya untuk penjelasan dari materi, ya, terkait flor albus atau keputihan, yang semoga tentunya, ya, dari apa yang dokter sampaikan, ya, di kesempatan sore hari ini kita bisa mengambil manfaat dan juga ilmunya, ya, sehingga kita tentunya bisa lebih waspada, ya, ketika kita mengalami keputihan tentunya. Dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa radio kita TV, di mana kami mengajak Anda semua, ya, tentunya bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar kandungan, silakan nanti Anda bisa hubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231488281, atau juga Anda bisa mengirimkan, ya, untuk konsultasinya atau pertanyaannya
melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan baik, sebelum kita akan hadirkan kembali dari kelanjutan nih perbincangan kita bersama Bapak Dr. Muhammad Irfan Espo Gema RS Hafidhahullah Ta'ala, kita akan beri sejenak untuk menemani Anda dengan beberapa jeda yang selalu kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV, jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, ini kembali mencerita tentang amanat. Berarti kita terus harus mengevaluasi diri kita sejauh mana amanat kita dalam pekerjaan. Apakah kita menjadi orang yang amanat dalam hal misalnya waktu, disiplin waktu, masuk pekerjaan, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Ketika kita tidak amanat dalam hal ini, maka dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam khianat dalam pekerjaan. Kecuali memang ada hal-hal yang membuat kita terlambat, memberitahukan kepada atasan gitu kan. Dan kita berusaha ketika datangnya terlambat, pulangnya juga terlambat. Misalnya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga menutup kekurangan ketika di awal terlambat misalnya. Kemudian lagi fenomena dalam masalah amanat macam-macam ya bentuk-bentuknya, terus kita evaluasi. Saya punya teman, diceritakan oleh teman saya yang lain bahwasanya teman saya ini ketika bekerja di perusahaan tidak mau ambil kertas milik kantor untuk kepentingan pribadinya, kertas fotokopi misalnya. Dia tidak akan memfotokopi urusan-urusan pribadi dengan mesin fotokopi milik kantor, karena menjaga bahwa ini adalah amanat, bukan tugas saya misalnya. Ini sekedar contoh. Telepon kantor misalnya. Dulu belum ada HP gitu ya. Rata-rata orang menggunakan telepon, dia tidak akan telepon pakai gunakan telepon fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Hal-hal yang demikian juga kita berusaha untuk terus mengevaluasi dalam hal masalah amanat. Contoh barangkali ada perusahaan memberikan pinjaman berupa mungkin motor atau mobil digunakan oleh karyawan. Maka kita berusaha untuk memelihara barang-barang milik kantor tersebut seperti kendaraan tersebut milik kita pribadi. Jangan malah berbeda, ini bukan milik saya, kurang diperhatikan, tidak dirawat, jarang diservis misalnya. Tapi kalau punya pribadi, wah luar biasa dia sayangnya. Nah, ini berarti kurang dalam masalah menjaga amanat. Tapi ini pahit, tapi ini juga untuk terus koreksi evaluasi kita untuk benar-benar menjaga amanat. Karena tidak mudah, ujian dalam hidup. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Baik pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan dan kesetiaan Anda di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya, telah kita simak bersama dari penjelasan ya di kesempatan sore hari ini, yaitu berkenaan dengan keputihan.
yang dimana insya Allah kita akan bahas kembali ya dari penjelasan masalah keputihan bersama Dr. secara detail insya Allah. Tapi di kesempatan sore hari ini ya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu ya para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini, Anda bisa langsung ya menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 0231488281. Ya di 0231488281 karena di sesi ini kita khususkan ya untuk penanya dari layanan telepon. Dan tentunya sambil kita menunggu atau menanti ya dari kehadiran para pendengar pemirsa Radio TV yang menelpon kami ya di 0231488281. Insya Allah kita akan sedikit nanti berbincang kembali bersama dokter ya Muhammad Irfan Hafidhahullah Ta'ala insya Allah. Dan nanti bagi Anda yang ingin bertanya silakan ya bisa ajukan saja untuk pertanyaannya melalui layanan WhatsApp-nya di 0852 10 943 943. Ya, insya Allah kita akan angkat untuk pertanyaannya di sesi berikutnya. Insya Allah kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kita melanjutkan kembali dok untuk pembahasan tadi terkait floor albus atau keputihan yang dimana sempat tadi dibahas ya bahwasanya dari keputihan ini tersebut bisa mengakibatkan terjadinya kanker mulut rahim dok ya. Nah itu seperti apa dok? Dan gejalanya seperti apa dok? Untuk kanker mulut rahim ya tentunya ini memerlukan proses yang panjang ya untuk menjadi kanker mulut rahim itu. Jadi ada juga yang sudah tahu-tahu periksa sudah jadi kanker. Ini baru sebulan nggak mungkin ya. Karena secara patofisiologi dari masa inkubasi sampai terjadinya kanker itu bisa antara 3 tahun sampai 14 tahun prosesnya itu ya. Karena panjang sekali nih, makanya pentingnya untuk melakukan pasmir rutin ya, misalkan 6 bulan sekali ya, atau setahun sekali kalau tidak ada keluhan. Ya kalau ada keluhan keputihan atau terjadi radang kronis begitu, maka pasmir penting sekali untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadinya kanker mulut rahim. Ya. Adapun gejala-gejala awal dari kanker mulut rahim, yang jelas pertama keputihan ya, pasti keputihan. Keputihan yang tidak terobati ya, kemudian asalnya sih keputihan misalkan baik karena kuman ya, karena bakteri, karena jamur ataupun karena protozoa ataupun langsung karena virusnya, itu perlu proses yang lama ya, 3 tahun sampai 14 tahun, lama sekali ya, sehingga kadang-kadang terlena, dianggap biasa sih keputihannya, nah biasa terus kalau tanya-tanya itu biasa, dasarnya emang malu ya atau diperiksa itu malu memang wajar itu. Tetapi sebaiknya melakukan pasmir ya. Pasmir bisa ke kesehatan atau ke mana ya yang bisa pakai alat spekulu itu dicorek sedikit maka diperiksa di gelas kaca gitu maka akan tampak sel-sel kankernya kalau memang itu suatu kanker mulut rahim. Jadi selain gejala keputihan tadi yang pertama ya gejala keputihan yang berwarna dan berbau, terus kemudian kadang-kadang postcoital bleeding ataupun pada saat bersenggama itu berdarah, ya berdarah. Itu biasanya sudah parah, ya sudah parah. Maka kalau senggama berdarah, hati-hati nih, merupakan kanker mulut rahim. Karena apa? Karena jaringan mulut rahimnya jadi rapuh, ya. Karena berdunggul-dunggul, tumbuh kanker mulut rahim itu berdunggul-dunggul. Dan keputihan kalau disentuh mudah berdarah ya. Dan itu seperti blumkul, tahu ya blumkul ya, kubis itu ya seperti itu bergembul-gembul gitu, tapi warnanya kemerahan dan mudah berdarah ya seperti itu. Nah itu gejala adanya kanker mulut rahim. Maka jangan sampai terjadi kanker mulut rahim ya. Kanker mulut rahim itu kalau sudah masih stadium 1 atau stadium in situ masih bisa diobati dan dilakukan konisasi ya ataupun diambil jaringannya itu ya setempat, maka insya Allah bisa sembuh 100% ya kalau in situ sama stadium 1A misalkan ya. Tapi kalau sudah stadium lanjut 2B ke atas itu ya sudah menjalar kemana-mana biasanya, maka tidak perlu dioperasi, perlu diradiasi dan kemoterapi. Nah itulah kalau terjadi kanker mulut rahim yang sudah lanjut ya. Makanya jangan sampai terjadi lanjut. Makanya kalau keputihan dari awal harus
lakukan pemeriksaan yang rutin, ya, bila perlu pasmir begitu untuk mengetahui stadium dini pada kanker mulut rahim. Saya kira begitu. Ya. Ya, baik dok. Syukran jazakallah khairan atas penjelasan yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini dok. Ya. Dan dok, apakah setiap yang keluar cairan dari mulut vagina itu semuanya adalah dikategorikan keputihan dok? Iya, ya memang keputihan. Tadi kan ada dua ya, jelaskan ya. Namanya keputihan setiap cairan yang keluar dari vagina dalam keadaan baik tidak hamil maupun hamil ya. Nah, kecuali kalau hamil ketuban ya beda, ya bedakan ketuban dengan keputihan. Ada juga yang hamil kena keputihan jadi bingung antara keputihan dan ketuban ya. Jadi setiap cairan yang keluar dari vagina keputihan, tetapi ada keputihan yang fisiologis, ada yang patologis tadi kan ada dua tuh. Kalau fisiologis semua orang pasti keputihan kan, fisiologis, terutama pada saat pertengahan menjelang haid, ya pertengahan siklus haidnya, ya kira-kira 14 hari menjelang mau haid. Nah biasanya itu keputihan banyak yang jernih, yang kalau di luar gitu tidak putus ya, jernih kayak ingus yang pilek-pilek itu yang jernih ya, itu fungsional ya, normal ya, non patologis. Tetapi keputihan yang patologis itu kalau berwarna, misalkan kalau sudah pilek yang kena bakteri kan kayak hijau-hijauan itu, kehijauan, bisa juga kekuningan gitu kan. Kalau udah ada darah-darah sedikit, flek-flek coklat, nah ini berarti udah mulai iritasi pada mulut rahimnya itu ya, berarti itu sudah harus tanya ini keputihan biasa atau keputihan yang mengarah ke kanker tadi gitu ya. Jadi kalau udah keputihan tambah coklat-coklat, flek, apalagi kalau bercampur terus berdarah itu hati-hati ya, biasanya sudah stadium lanjut kanker mulut rahim begitu ya. Terima kasih. Ya, baik dok. Syukran jazakallah khairan untuk atas penjelasannya dok. Nah, biasanya dari keputihan ini dok, penyebab yang sering terjadinya keputihan pada seorang wanita itu kebanyakannya dari sebab apa dok? Keputihan patologis tadi. Ya. Yang sering itu ya, kalau sudah bersuami ya, biasanya bisa karena trikomonas, bisa itu kandidiasis ya, yang sering kandidiasis ya, begitu. Atau juga dari Neisseria gonorrhoeae atau penyakit kelamin ya, begitu ya. Nah makanya kalau suami sering jajan bahayanya ya, kena penyakit kelamin, bisa juga keputihan ya, yang NGO ya, GO atau raja singa penyakit itu, bisa juga sipilis ya, Treponema pallidum itu juga kuman karena penyebab keputihan. Jadi itu banyak sekali, tapi yang sering ya karena jamur biasanya ya, kandidiasis seperti itu ya. Iya, masya Allah ya. Ini suami yang sering jajan harus hati-hati. Kalau misalkan istilahnya istrinya banyak mungkin nggak masalah dok ya. Kalau berganti-ganti yang itu yang na'udzubillah min dzalik. Dan ya para pendengar, sebelumnya kita akan ajak kembali ya untuk para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ya di kesempatan sore hari ini, Anda nanti bisa hubungi kami secara langsung melalui layanan telepon kami ya di 02314882881. Ya, di 02314882881 ya, insya Allah kita akan langsung angkat ya untuk menemani Anda semua di kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kita akan buka untuk penanya yang akan hadir dari layanan WhatsApp kami dok. Apakah kita langsung buka aja dok? Ya. Cukup insya Allah ya. Baik, kita langsung buka ya untuk para pendengar pemirsa yang sudah mengirimkan tentunya pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung, silakan Anda bisa ya menghubungi kami melalui layanan telepon kami di 02314888881. Kita akan awal terlebih dahulu untuk penanya yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp di 0852 10 943 943. Baik, kita akan langsung bacakan aja dok. Bismillah. Ya. Enggak. Dari Arang Sampin dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada penyiar dari kita FM Cirebon ya, kru bertugas dan pemateri semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Saya Ami asli dari Kesambi Dalam dok.
Saat ini saya berdomisili di Karawang. Saya senang sekali mendengarkan radio kita FM Dok via streaming, Masya Allah ya. Masya Allah. Apalagi ada sesi interaktif kesehatan. Qadarullah saya memiliki keluhan dok terkait materi. Yang mau saya tanyakan, info dari dokter, di dalam rahim saya ada cairan. Biasanya di rahim ada cairan apa aja dok? Mohon penjelasan dok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dalam rahim ya. Dalam rahim normalnya tidak ada cairan ya. Kalau begitu ya Bu Ami yang di Tangerang ya. Jadi di dalam rahim itu normalnya tidak ada cairan karena begitu ada langsung keluar ya. Langsung netes, drainasenya bagus tuh kan. Rahim itu kan ada saluran yang saling terhubung ya. Jadi baik saluran telur, rongga rahim maupun saluran mulut rahim. Terus vagina langsung keluar itu biasanya. Jadi kalau ada penumpukan cairan berarti itu tidak normal, begitu. Berarti ada masalah, ada pembuntuan biasanya. Ya, ada pembuntuan saluran di situ, ya. Bisa karena infeksi yang lama, kemudian salurannya buntu, ibarat selang aja. Kalau buntu kan airnya nggak bisa masuk, menggembung kan ya kan, kumpul di situ. Nah, itu namanya cairan yang patologis. Nah, cairan patologis ini harus diwaspadai, bisa nanah, juga bisa cairan bening, bisa kiste gitu kan. Nah, ini harus diketahui dulu sebabnya apa. Nah, perlu pemeriksaan USG yang mendalam ya untuk mengetahui jenis cairan tersebut. Di mana apakah di dalam rahim? Ya ini kalau ada cairan mungkin sisa kehamilan misalkan atau sisa kehamilan tidak berkembang. Atau ada polip, nah bisa juga yang mirip cairan begitu ya. Tapi bukan cairan sebenarnya ya, padat sekali gambarannya padat. Tapi kalau cairan biasanya di samping rongga rahim ya. Misalkan di saluran telurnya itu ada pembuntuan sehingga ada pengembungan saluran telur atau salping ya, salpingitis, kemudian terjadi penumpukan cairan menjadi kayak kista gitu. Kista disebabkan karena infeksi bisa ya, bisa juga karena endometriosis ya, juga bisa karena kista karena epidermal ya, atau juga kista karena tumor ya. Jadi macam-macam juga cairan itu. Makanya perlu diperiksa lagi lebih lanjut jenisnya apa. Tapi kalau karena infeksi biasanya dikasih obat anti infeksi dulu, ya kemudian dipastikan dulu ini karena infeksi apa bukan. Ya kemudian dilakukan fisioterapi ya, yang sekitar dikasih anget-angetan gitu perutnya, tapi yang bisa menembus ke jaringan tersebut, maka diharapkan nanti bisa terbuka saluran yang buntu tersebut, maka cairan itu akan diserap kembali, ya akan menjadi hilang. Tetapi sequelnya infeksinya nggak akan hilang. Artinya tuh bekas infeksinya tidak akan bisa hilang ya begitu. Dan ini sering menyebabkan suatu kehamilan di luar kandungan kalau terjadi penyempitan pada saluran indung telur. Demikian, Allah Ta'ala. Ya dok, syukron jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah bertanya ya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Dan silakan bagi para pendengar ya yang ingin bertanya langsung secara langsung tentunya di kesempatan sore hari ini. Ya tentunya Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon kami ya di 02314882281. Ya di 02314882281. Dan baik dok sedikit ingin bertanya dok. Ya. Dari kasus ya for albus atau keputihan ini dok, bagaimana dok untuk cara pencegahannya dan perawatan agar tentunya vagina ini selalu dalam keadaan sehat? Iya. Intinya adalah higiene sanitasi ya. Jadi begitu penggunaan air yang sehat ya. Jangan sembarang air dibuat untuk cebok misalkan ya. Kemudian maaf juga celana dalam ya harus sering diganti misalkan, atau softtek nih seringnya pada saat haid itu harus sering-sering ganti ya. Jangan sampai mengenang banyak baru ganti. Jadi itu intinya di situ ya. Terus kemudian celana dalam kalau sudah misalkan pernah keputihan, maka harus disetrika ataupun direndam dengan klorin ya, supaya benar-benar kumannya mati ya. Makanya fungsinya disetrika, dicuci, terus kemudian dengan klorin itu supaya kuman dan virusnya mati di situ ya. Itu intinya di situ ya. Kalau dan biasanya kalau yang sering keputihan karena jamur itu biasanya karena jari-jari kita ya, jari-jari kita atau kita punya kuku ya, kuku yang panjang-panjang itu, kemudian pas cebok masuk ke situ, akhirnya justru menyebabkan kuman itu pindah ke dalam vagina ya, ini sebabnya keputihan. Jadi itu ya media transformasi kuman dari
keluar bisa masuk ke dalam vagina yang menyebabkan keputihan seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah higiene sanitasi dan menjaga kebersihan diri. Demikian. Oh, ta'ala alam. Iya, nah dok, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan dok, apakah keputihan selama kehamilan itu harus selalu diwaspadai dok? Iya, tentu ya, karena keputihan selama kehamilan ya justru berbahaya, terutama kehamilan sudah besar bisa menyebabkan apa? Ya terjadinya pecah ketuban ya dari awalnya itu. Jadi begini, ada pasien ya yang memang sebelumnya sudah pernah keputihan ya diobatin ataupun menderita cervicitis kronis atau radang mulut rahim. Kemudian dia keterlaluan hamil gitu kan. Nah, setelah hamil ini rupanya keputihannya terabaikan ya karena konsentrasi kepada kehamilannya kan. Mual muntah, menurut obat apa semua sampai gede karena dianggap keputihan ini biasa saja. Nah, pada saat usia 7 bulan ya. Kemudian kandungan membesar ya, membesar. Tentunya tekanan ke dalam mulut rahim kan makin besar itu. Mulut rahim itu bentuknya kayak kerucut ya, kayak buah pukat tuh yang paling ujungnya itu yaitu mulut rahim itu. Nah, pada saat dia terinfeksi ya, maka infeksi itu kuman itu bisa naik ke atas ya. Kalau naik ke atas kemudian mencapai selaput ketuban namanya amnionitis ya. Maka akan terjadi retak-retak di situ. Kayak balon aja ya, mata ikan tuh ya. Seperti itu, dari tipis itu dindingnya itu. Nah, ini kan akibat tekanan dari dari ketuban yang banyak dan ada beban bayi di situ, maka locus minoris tadi yang seperti mata ikan tadi akan pecah itu. Nah, pecahlah ketuban. Nah, ini membahayakan kehamilannya tentunya dan bayinya. Seringkali terjadi karena seorang ibu yang keputihan hamil dibiarkan saja. Ya, tidak ngomong ke dokternya sehingga nggak diobatin. Dan pengobatan pada ibu hamil dengan keputihan harus hati-hati juga ya. Iya. Karena bisa mengakibatkan kecacatan bayi kalau pengobatannya sembarangan tidak hati-hati ya. Demikian. Iya, baik dok, syukran jazakumullah khairan atas penjelasannya kembali di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk para pendengar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Ya, masih banyak tersisa waktu ya, kisaran 13 menit ke depan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV. Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon kami di 0231488281. Atau Anda bisa mengirimkan melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Baik dok, kita akan coba angkat kembali dok untuk penanya yang hadir dari layanan WhatsApp kami. Ya. Ya di 0852 10 943 943. Di mana tanya dari Risa di Masya Allah dari Jawa Timur dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup jauh nih dok ya. Ya. Usia saya dok 28 tahun, ibu dari 2 anak dok, yang usianya 7 tahun dan 2,5 tahun dok, yang paling kecil. Jadi begini dok, saya sudah pasang KB IUD kurang lebih 2,5 tahun ini. Selama ini tidak ada masalah dan kendala seperti keputihan atau haid tidak lancar dok. Tetapi pada bulan Januari tadi dok ya, 2021 kemarin saya tidak haid sama sekali dan timbul keputihan cair, encer yang lumayan banyak dok. Kira-kira apa ada masalah dengan KB-nya dok atau bagaimana dok? Terima kasih atas jawabannya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Ibu yang di Jawa Timur ya. Ibu Risa. Jadi bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi Ibu ini seorang usia 28 tahun ya. Menikah pada usia 21 tahun kayaknya ya. Anaknya udah pertama 7 tahun, yang kedua 3 tahun. Kemudian ikut KB IUD. Selama ini tidak ada masalah, tapi akhir-akhir ini selama 3 tahun itu baru September kemarin ada keluhan keputihan yang banyak dan gatal ya. Jadi ini pasti ada infeksi Ibu ya. Jadi perlu dicari sebabnya, infeksinya ya. Bila perlu tadi itu infeksinya ini ada 4 kuman tadi sebabnya apa ya. Bisa karena kuman jamur, kalau jamur itu kandidiasis biasanya itu tanpa ada beslah ya. Kemudian ada keputihan kayak selaput, kayak susu yang
susu yang yang sudah dingin tuh ya, ada lapisan seperti itu kandidiasis itu biasanya. Nah kalau ada kena trichomonas biasanya ada lubang-lubang kayak tawon gitu ya, itu atau Giardia lambia ya, seperti itu gatal sekali dan warnanya kekuningan. Tapi kalau karena kuman bakteri biasanya mukopurulen kan kayak ada nanah gitu ya. Nah itu perlu dibeda-bedakan sebabnya. Dan yang penting lagi kalau sudah terinfeksi begitu, alangkah baiknya kalau IUD-nya dilepas, Ibu ya. Ibu segera lepas IUD-nya karena takutnya, khawatirnya nanti infeksi itu menjalar ke atas. Ya. Apalagi ada keluhan misalkan tiba-tiba nyeri panggulnya. Nah ini kan belum ada keluhan nyeri panggul, hanya keputihan saja. Kalau ini tidak diobati dengan baik, maka bisa menyebabkan cervicitis dan endometritis dan nyeri panggul ya, menjadi agnesitis begitu. Naik terus ke atas ya, berbahaya sekali. Maka saran saya agar segera Ibu berobat dan mungkin sebaiknya IUD-nya dilepas dan ganti metode KB yang lain. Begitu. Allah taala. Iya, baik dok. Jenis KB IUD ini pil atau itu? Ya, alat kontrasepsi, jadi seperti dikasih alat di dalam itu. Alat. Iya, IUD. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Semoga bermanfaat ya untuk ibu yang telah bertanya melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Kembali kita angkat kembali dari penanya masih dari via WhatsApp dok. Ya, tidak menyebutkan dok dari penanya dok, dari pemirsa Radio Kita TV. Langsung aja dok, katanya dokter, faktor apa yang membuat berlebihnya air ketuban pada kandungan dok? Di usia kandungan masih 5 bulan, tapi perut seperti sudah besar dok. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan juga yang bagus, baik ya. Memang ini kasus yang jarang ya. Ada seorang hamil 5 bulan tetapi produksi ketubannya melebihi dari 5 bulan bisa sampai 9 bulan. Ini jelas ada suatu kelainan kongenital dan memang saya pernah sering menjumpai seperti ini, tapi kasusnya jarang sekali. Tapi ada ya. Biasanya ini karena sistem reproduksi ya, atau sistem dari GI tract daripada janinnya tidak beres ya. Misalkan gangguan usus atau terjadi pembuntuan pada anusnya misalkan. Ya, ini sebabnya apa? Kan di dalam di dalam kandungan itu bayi ya ada plasenta memproduksi air ketuban ya. Kemudian oleh bayinya ditelan tuh, ditelan bernapas terus kencing ya. Jadi ada sirkulasi di situ. Ya, seperti kita hidup di dalam air aja gitu. Jadi diminum, dikeluarkan lagi, ada sirkulasi, ada serap ya, seperti itu. Nah, kalau sistem GI tract, sistem gastrointestinal pada janin ini nggak beres, ya, maka air yang diproduksi tadi tidak bisa diserap oleh bayi kan. Akhirnya membesar terus ya, seperti itu tadi. Nah, ini biasanya ada pada kasus-kasus juga, misalkan hidrosepalus ya, yang kepalanya besar, karena apa? Sirkulasi pada medula spinalisnya tidak beres seperti itu. Ada juga yang terjadi anusnya nggak terbentuk, nah, sehingga tidak bisa membuang itu ya, menserap, mensirkulasi ketuban. Atau memang hidramnion ya, karena apa tuh plasentanya banyak sekali besar. Ya. Yang sering yang itu tidak masalah karena bayinya masih sehat. Tetapi kalau terjadi misalkan kayak ompalukel ya, di mana dinding perutnya itu belum nyambung, ada kelainan kongenital, maka biasanya juga ada masalah pada cairan ketuban tersebut. Nah, maka ini memang cukup berat dan wallahu alam. Jadi sampai saat ini saya kira di Indonesia masih belum bisa ya untuk mengatasi itu, hanya cukup mungkin dengan dibantu dengan disedot cairannya, tetapi tetap aja akan terus berulang kembali seperti itu. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan kalau seperti ini bisa teratasi dengan baik. Demikian wallahu alam. Ya, baik dok, syukran jazakumullah khairan dari penjelasan dan juga jawaban yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang telah bertanya. Ya, melalui line WhatsApp kami ya di 0852 10 943 943. Dan alangkah baiknya ya jika Anda bisa menyebutkan nama atau kunyah Anda ya, untuk bisa mengirimkannya, dan juga umur dan sebagainya, agar tentunya kita juga enak untuk menyapanya dok. Ya, kita akan coba langsung saja angkat kembali untuk penanya selanjutnya. Dan kami masih beri kesempatan ya untuk para pendengar pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon kami di 0231488281.
di 0231488281 atau juga Anda bisa kirimkan ya untuk pertanyaannya melalui layanan WhatsApp kami di 085210943943. Ya, adapun untuk pertanyaan selanjutnya akan kami angkat kesempatan sore hari ini, di mana datangnya dari Abu Farah, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, anak Ana masih kecil, Dok, usianya 5 tahunan, belum masuk usia balik tentunya, Dok. Juga cuma dari kewanitaannya kadang keluar cairan dan kadang agak berbau, Dok. Khas, apakah itu normal anak saya, Dok, termasuk anak yang aktif bergerak, Dok? Iya, terima kasih Bu Farah, pertanyaan bagus sekali. Memang saya juga pernah dan seringnya juga ini didapatkan ibunya justru yang mengeluh ya, anaknya kok sudah keputihan gitu ya, ya masih kecil atau kadang-kadang masih bayi terus keluar darah kadang-kadang. Tapi itu nggak bisa lain lagi. Tapi masalahnya kadang-kadang anak sudah sering bermain ya di luar, ya masih 5 tahun, sering ngesot misalkan ya, sering mainan tanah, sering main air, ya ini bisa menyebabkan kuman masuk ke dalam vaginanya ya. Makanya anak diajari untuk mengetahui bahwa itu kotor, ini bersih gitu ya. Dan lantai juga harus sering dipel pakai karbol misalkan ya. Karena kalau anak main air atau main tanah itu bisa juga nantinya kumannya masuk ke dalam vagina, akibatnya infeksi. Ya. Kalau sudah ada cairan seperti itu, berarti infeksi itu dan perlu diobatin ya. Jangan dibiarkan, nanti kasihan nanti anak itu masih kecil dan organ reproduksinya masih perlu tumbuh dan berkembang supaya nanti bisa reproduksi dengan baik gitu kan. Makanya jangan sampai tercemar dengan kuman ya, karena kalau kuman masuk infeksi nanti merusak kandungannya ya. Jadi segera diobatin ya, demikian. Allah Ta'ala. Ya, baik, Dok, syukran jazakallahu khairan dari jawaban yang telah disampaikannya di kesempatan sore hari ini. Semoga tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan. Dan kita akan masih angkat untuk pertanyaan dari via WhatsApp, Dok, dari 0895 sekian yang tidak menyebutkan namanya, Dok. Selamat sore, Dok. Sore. Saya mengalami keputihan, Dok. Saya sudah memberikan keterangan ke dokter bahwa saya belum menikah, tetapi saya diberikan obat statis yang dimasukkan ke vagina. Ya. Saya mendapatkan info bahwa obat tersebut tidak dianjurkan untuk perempuan yang belum menikah, Dok. Ya, itu Baiknya bagaimana, Dok? Terima kasih pertanyaan. Jadi itu mungkin dokternya saling informasi ya. Ya, makanya pentingnya seorang dokter juga harus mengetahui bahwa ini masih gadis apa bukan ya. Kalau ya jangan dikasihkan obatnya dimasukkan ke vagina, nanti malah merusak selubut darahnya, nggak boleh ya. Saya kira ada obat yang diminum juga yang bisa untuk keputihan. Demikian, Allah Ta'ala. Ya, baik, Dok, syukran jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang telah bertanya di kesempatan sore hari ini. Dan baik, Dok, kita akan coba angkat kembali, Dok, dari pertanyaan terakhir mungkin untuk kesempatan sore hari ini, Dok. Ya. Di mana datangnya ya, tidak menyebutkan juga, Dok, dari hamba Allah, Dok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, badan saya di saat berdiri atau melakukan kegiatan tiba-tiba gampang lemas dan pusing, Dok. Kadang badan menjadi dingin secara tiba-tiba dan di bagian kemaluan saya selalu keluar keputihan kalau terlalu capek, Dok. Dan jika berdiri lama, kedinginan kaki saya muncul bercak putih seperti panu. Tapi bukan panu, Dok. Secara tiba yang disebabkan ya, Dok. Maksudnya apa yang disebabkan ya, Dok? Artinya bagaimana caranya untuk menyembuhkannya, Dok? Ya, jadi ini keluhan yang nggak khas ya dan sumir ya. Jadi yang penting sekarang kalau berdiri lemes ya bisa juga anemi begitu kan, kekurangan darah atau belum sarapan juga berdiri lemes gitu kan. Tapi kalau aktivitas keputihan banyak ya ini juga ya, kalau selama itu keputihannya tidak berbau dan tidak gatal ya wajar-wajar saja, karena aktivitas berkeringat, jangankan di daerah vagina ya, kulit aja berkeringat begitu. Nah, kemudian kalau ada berdiri lama ada bercak, ini nggak jelas juga ini ya, yang itu apa maksudnya gitu kan. Masa kalau berdiri lama ada panuan? Ya, jadi nggak ada bunga, saya kira demikian. Allah Ta'ala. Ya, baik, Dok, syukran jazakumullah khairan atas jawaban kembali yang telah disampaikannya di kesempatan sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan ya atas partisipasi para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV ya, untuk interaksinya semoga bermanfaat dari jawaban yang telah disampaikan oleh dokter kita ya, Dr. Muhammad Irfan SPOG MARS Hafidhahullah Ta'ala.
Semoga dari apa yang beliau sampaikan ya di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan, khususnya untuk para pendengar dan pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya ya di kesempatan sore hari ini. Dan para pendengar dan pemirsa Radio Kita TV dimanapun Anda berada, demikian dari akhir perjumpaan kita ya di kesempatan sore hari ini dalam program konsultasi kesehatan kandungan yang tentunya hadir di setiap hari Kamis sorenya bersama Dr. Irfan tentunya. Silakan Anda bisa simak selalu di setiap hari Kamis sorenya di pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mohon maaf untuk para pendengar atau pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya tetapi belum bisa kami angkat di kesempatan sore hari ini. Tentunya Anda nanti bisa mengirimkan kembali untuk pertanyaannya di kesempatan yang akan datang di setiap hari Kamis sorenya. Dan baik pendengar yang semoga dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, bersama saya Kang Oib ya, dan juga Bapak Dr. Irfan, kami berdua mohon undur diri tentunya dari ruang dengar Anda. Semoga ya Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Amin. Amin. Ya, kita akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ingsun titip tajuk lan fakir